Lagi-lagi tol Cipularang memakan korban. Halo guys, ketemu lagi dengan gua Imam di channel Travel Mystery Evolution. Seperti di awal yang gue bilang, gua akan ngebahas tentang tol Cipularang KM 90 sampai 100. Ada apa dengan tol Cipularang? Cipularang pada kilometer 92 pada 11 November 2024 lalu masih menyisakan duka yang mendalam bagi banyak pihak. Sebelum gue lanjut pembahasannya, gue ngajak seluruh sobat Travel Mystery untuk selalu support kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kita semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten yang mengedukasi, yang memberitahulah seluruh apa sih kejadian ini tentang dari sudut pandang mistisnya. Langsung aja gue bahas tentang tol Cipularang. Jadi seperti itu. Pada tanggal 11 kemarin, kita dihebohkan dengan kejadian tabrakan beruntun yang menyebabkan belasan kendaraan yang tertabrak oleh truk kontainer yang bermuatan besar. Sampai hari ini yang dikonfirmasi baru ada 1 korban. Ya, yang lain sih mudah-mudahan tidak ada yang menjadi korban meninggal dunia. Sebelum ini kita panjatkan doa dulu lah untuk para korban yang luka berat, luka ringan, bahkan yang meninggal, diberikan yang terbaik lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Tol Cipularang KM 90 sampai KM 100 terlalu sering memakan korban. Yang baru-baru ini, tanggal 11 kemarin, terjadi lagi dan lagi. Bahkan yang kita tahu, salah satu tokoh terkenal di Indonesia, mendiang istri Saiful Jamil, menjadi korban keganasan tol Cipularang KM 90 sampai 100. Banyak cerita yang beredar luas lah di kalangan masyarakat kita kan. Tol Cipularang ini kerajaan goib. Ada juga yang bilang karena Gunung Hejo dan segala macem. Ada kerak putih lah, atau ada sosok wanita yang selalu mengganggu para supir-supir driver di sana. Ya, terlepas mungkin ada human error ya, mungkin dari faktor ngantuk atau emang jalan licin. Tapi nggak kita pungkiri, dunia alam goib itu dan dunia kita berdampingan. Ya, gua minta para sobat travel lah, terutamanya yang sering berlalu lalang atau melakukan aktivitas lah yang tol yang emang kenal angker, tol Cipularang, bahkan ada tol pun yang di Jagorawi pun banyak mungkin. Jangan lupa lah kalian manjatkan doa sebelum berpergian ya kan, biar kalian tuh dijauhi dari kejadian seperti itu. Nah, di malam hari ini gue pengen Bang Pendi dan Bang Gilang mengulas secara tuntas kenapa tol Cipularang selalu memakan korban. Nggak cuma 1-2 kali kejadian, banyak kejadiannya. Langsung aja gue oper ke Bang Gilang. Terima kasih buat Bang Imam. Nah, kembali lagi guys bersama kita Gilang dan Pendi. Nah Bang, sekarang kita bakalan ngebahas lagi tol Cipularang. Yang viral kemarin. Iya, kita kan udah pernah ngebahas ya di konten-konten sebelumnya. Bahkan ada salah satu teman kita cerita tentang kejadian dia ngalamin hal-hal gaib di Cipularang Bang. Iya. Kalau nggak salah KM 92 ya? Iya, daerah-daerah KM situ Bang. Nah, sebenarnya sih kayak kejadian kecelakaan kemarin itu mungkin sebenarnya itu ada kelalaian manusia ya Bang ya. Kelalaian. Tapi kalau kita gak bakal ngebahas hal itunya. Kalau itunya adalah, kalau kita itu bakal ngebahas hal-hal gaibnya guys.
katanya di Cipularang itu katanya ada gerbang gaib bang, kayak ada siluman monyet atau yang kayak gitu-gitu dah bang. Ya ibaratnya ahli spiritual tampil lah. Iya. Banyak. Nah, kita bakal ngupas nih bang, bener gak sih di situ itu ada gaib-gaib yang beredar lah. Ini versi kita ya guys ya, kalau ada salah atau kekurangan mohon dimaklumi. Ini sebagai saya juga pernah lewat situ dan saya bisa melihat hal seperti itu, saya juga bakal men-share ya pengalaman saya pribadi juga. Nah, sebelum itu kita doakan dulu untuk para korban kecelakaan. Bang Pendi silahkan dipimpin doanya karena saya gak bisa bang. Ya intinya mudah-mudahan ada kan satu korban tuh ya, mudah-mudahan husnul khotimah lah. Terus keluarga yang ditinggalin ya semoga diberikan ketabahan, dan juga para korban mudah-mudahan diberikan kesabaran. Amin ya robbal alamin. Nah, oke, sekarang saya mau bahas dulu bang. Katanya si Tol Cipularang ini ada kaitannya dengan Gunung Hejo ya. Menurut abang itu benarkah? Jadi katanya si Tol Cipularang ini nggak dapet izin. Katanya, ini masih katanya. Menurut abang gimana? Nggak dapet izin dari hal goibnya mungkin. Iya mungkin ya dari masyarakat sekitar juga kalau nggak salah itu ada pro kontra kalau nggak salah. Iya, coba bang silakan bang. Ya sempat kita bahas juga ya video dulu juga sempat kita bahas di masalah tol Jagorawi, tol Cipularang kita dulu pernah juga kan. Ya yang terpenting mungkin kayak misalkan nggak dikasih izin, gitu. Nggak dikasih izin buat bikin tol di situ, mungkin ada penyebabnya dari makhluk setempat itu kayak nggak seneng gitu. Nggak seneng, mungkin satu itu. Terus yang kedua mungkin dari wilayah tempat situ tuh yang saya lihat tuh memang kayak apa ya, kayak mungkin banyak gunung-gunung yang memang gunung itu tuh bukan gunung sembarangan gitu mas. Oh kayak termasuk gunung-gunung sakral. Iya, termasuk memang yang gunung Hejo ini. Nah yang saya lihat, bahkan saya sempat lihat juga di di sosmed lah, di situ tuh ada kerajaan gaib. Nah sebelum di puncaknya gunung itu ada petilasan atau tempat ngadem lah kalau bahasa kita, tempat istirahatnya Prabu Siliwangi. Iya. Nah kalau untuk di tolnya itu yang saya lihat itu nggak ada makhluk. Mungkin ada lah sebagian para ahli supranatural yang sudah tampil komentar ya kan di channel-channel YouTube-nya masing-masing, itu ada mungkin yang berkomentar ada justru kayak ada magnet tarikan gitu mah, kayak energi. Jadi hanya sebatas kayak energi doang gitu. Oh iya gitu. iya. Mungkin kayak energi apa ya? Mungkin gini ya. Kayak magnet gitu bang. Iya. Jadi kayak penarik gitu loh. Jadi kayak orang tuh sadar nggak sadar dia tuh kayak pengen ngerem sekaligus gitu. Nah, sadar nggak sadar dia tuh kayak bawa mobil tuh misalkan secara tidak langsung tuh kilometernya kecepatannya tuh tinggi. Gitu. Nah jadi yang saya lihat itu bukan sosok makhluk. Yang sosok makhluk tuh di luar. Jadi kalau pas di jalan tolnya itu energi gitu. Energinya yang kuat sih. Apakah, dari kilometer 92 sampai ke 100 km. Apakah si energi itu yang berbenturan sehingga orang-orang yang lewat itu menjadi linglung? Apa kayak itu faktornya karena energi yang berbenturan, apa cuma energi yang kuat gitu? Ya mungkin saking banyaknya makhluk astral di situ. Terus yang mungkin yang kayak yang kata tadi itu, yang kata saya tuh kerajaan gaib di situ. Oh. Mungkin ya bang ya, namanya di Kapitoleh Gunung ya kalau nggak salah ya. Iya. Mungkin dari faktor alaminya aja itu kayak angin gede, kayak misal jalannya yang berkelok. Soalnya gini bang, yang namanya kayak energi gaib lah. Ada makhluk gaib, ada energi gaib. Nah kalau misalkan kita bahas makhluk gaib itu berarti kayak hantu lah, juri jin. Tapi kalau kita bahas aura apa sih? Energi itu tuh bukan makhluk, tapi misal contoh gini, tiba-tiba angin kencang, energi tuh yang kayak gitu. Oh kayak jatuhnya alam lah, alam. Terus kayak misalkan tiba-tiba kayak, maaf ya kalau bahasa mungkin Bang Agi bisa ngelurusin lah, kayak kita tuh bawa motor tuh kayak ngerasa sih, kayak goyang, kayak nggak seimbang. Kayak nggak seimbang. Itu.
Ya nggak jauh beda kayak energi itu kayak medan magnet lah kalau misalnya. Jadi kalau misalnya kayak kita aja yang apa sih bang, yang kereta gitu, setiap ada kan di situ cuma energi Iya, si benar, keretanya benar. dari Iya, jauh kan. iya, Jadi iya. kalau ada motor lewat Jadi si kita tuh kayak ketempel seakan-akan, ya, iya. ketempel jadi gak bisa ketarik si apa sih si energi ini kayak gitu. Jadi secara gaib pun energi itu ada dan nggak mungkin sebenarnya bisa aja terdeteksi ya bang ya, tapi cuman palingan terdeteksinya kayak mungkin ada angin lah atau jalannya lah kayak gitu-gitu aja sih. Bahkan di luar negeri pun ada bang yang kayak mobil itu jadi jalannya naik gitu mundur kayak energi gitu. Iya. Yang di Arab ya, Arab terus. kalau Iya, nggak kayak salah. Di gitu. Dubai kalau nggak salah. Sejenis kayak gitulah tapi Iya. versi gaibnya kayak gitu guys. Yang kedua bang, perihal katanya di situ itu ada gerbang gaib bang. Katanya banyak yang ngomong gerbang gaib, terus ada juga yang ngomong kayak di situ tuh ada makhluk kayak monyet putih. Nah menurut abang itu gimana bang? Abang lihat gak? Abang kalau nggak salah pernah juga lewat situ ya bang? Pernah. Ada gak sih makhluk-makhluk yang disebutin ini? Apa mereka cuma asal sebut? Gitu? Ada beberapa konten kreator tuh yang penglihatannya mungkin sama kayak saya. Oh. Kera itu beneran Ada. ada, itu kera putih itu ada, tapi dia posisinya tuh nggak di jalan, tapi dia posisinya di luar, gitu kan. Terus orang yang di konten kreator itu kan bilang itu tuh dari petilasan Prabu Siliwangi. Yang saya lihat tuh malah bukan dari petilasan Prabu Siliwanginya, tapi dari si gerbang gaib, tapi bukan portal ya. Ada sebagian orang yang bilang katanya di portal jalannya gini, Nah, tapi bukan. di portal gaib katanya gini kan. Jadi orang tuh seakan-akan kayak kita ngebentur tembok lah, gitu loh. Yang saya lihat itu malah kayak gerbang yang memang tujuannya itu dia masuknya ke Gunung Hejo itu. Oh, jadi si gerbang makhluk gaib ini. Ya, sumbernya tuh sebenarnya dari Gunung Hejo-nya itu. Nah, sumber si makhluk-makhluk itu ya dari Gunung Hejo-nya ini. Jadi menurut kita ya, jadi emang benar berarti bang ya. Ya. Benar adanya gerbang itu dan benar juga adanya kayak makhluk menyerupai monyet putih itu, kera putih. Tapi perlu digarisbawahi ya, yang penglihatan saya nih, yang menyebabkan korban itu bukan dari sosok makhluk, Oh, tapi dari energi ini. energi yang memang ditimbulkan mungkin dari makhluk-makhluk ini. Tapi makhluknya itu nggak di jalan, tapi posisi kayak di luar gitu. Kayak mungkin si gunung itu tuh kayak daya tariknya kuat, gitu loh. Kayak dari daya tariknya kuat. Kayak makhluk astral itu banyak. Jadi gitu ya guys ya. Jadi penyebab kecelakaan itu bukan dari makhluk-makhluk yang disebutkan ini atau gerbang ini, ternyata emang dari pure energi dan mungkin kesalahan faktor manusia juga ya, kesalahan Faktor manusia. ya, kelalaian lah. Kelalaian manusia. Jadi nggak usah kayak dikait-kaitan dengan makhluk ini. Emang kayak makhluk ini tuh ada kayak, tapi mereka nggak pure kayak ngeganggu lah, kayak yang bener bikin kecelakaan, enggak, cuma kayak mungkin energinya kuat, kurang fokus ya terjadi lah. Bang Gi tahu nggak? Kenapa sih di satu tempat itu kayak banyak energi gitu? Biasanya kan misal gitu ya, tempat itu biasa gitu. Tapi ketika kita melewati gitu 1 hari, 2 hari, kok energi tiba ada makin gede. Tahu nggak? Kayak misalkan kita bahas di Tol Cipularang. Itu ada salah satu petilasan di Gunung Hejo. Nah, sebagian orang mengatakan itu bukan petilasan Prabu Siliwangi. Sebagian orang mengatakan itu adalah makom. Nah, ada sebagian orang yang banyak datang ke situ. Untuk Nah, minta sesuatu yang memang bukan di jalurnya. jadi Kayak misalkan contoh gini ya, saya sepil nih. Ada yang mungkin minta kekayaan. Nah, dari kesalahan itu timbullah satu energi. muncullah pada ngumpul lah, muncullah makhluk-makhluk ini Betul. karena ada faktor manusia ini Nah, melakukan ritual-ritual untuk kekayaan dan pesugihan mungkin ya. tuh. Terus energi juga timbul dari niat-niat memang yang Jahat, jelek. jelek. Ya, daripada di pendem-pendem kan mending kita obrol. Iya makanya. Oh berarti ada faktor Ada X faktor. tuh. Terus kayak orang tuh pengen buat cewek, pelet, pemujaan, pengasihan itu banyak banget sih. Oh jadi kalau adanya patilasan ini menyebabkan kayak orang-orang datang ke situ itu bukan untuk apa sih berziarah atau apa, ternyata dia ke situ tuh buat Memin- hal-hal yang negatif ya bang ya, minta hal-hal negatif. Nah Ya, akhirnya timbul lah kayak aura-aura atau kayak apa sih, ini energi. energi negatif di situ. Nah gimana guys, kalian udah dapat gak garis besarnya nih? Udah dapat kan?
Nah, saya juga pengen ngebahas kejadian pribadi saya juga, dan pernah juga nih teman saya cerita, dia itu pernah bang kayak lewat Cipularang ini. Dan ada dia pernah cerita nih, kalian bisa sih dicek nih ceritanya di sini. Saya itu gini bang, pernah dia itu lewat Cipularang, tujuannya ke Bandung, kayaknya dia mau jalan-jalan. Dia itu pernah di tol ini, nggak tahu di KM-nya berapa bang, lupa lagi saya. Dia itu ngelihat kayak sosok wanita kayak berpakaian hitam bang di pinggir tolnya itu. Dan katanya dia itu kayak kebayang-bayang gitu bang, sampai dia kalau nggak salah tuh di tempat peristirahatan di hotel atau di villa gitu. Enggak, dia udah di tempat wisatanya di gitu. lokasinya. Iya. Itu katanya terus dibayang-bayangin si wanita ini sampai dia pulang. Ini ada ceritanya, kalian bisa tonton sih. Nah, saya juga pernah nih bang pernah lewat lah dulu waktu jalan-jalan juga. Nah, saya lewat Cipularang ini, saya ngerasa di tempat ini tuh emang dalam tanda kutip ya, entah itu sosok jin atau apa ya, saya kayak ngelihat mungkin korban-korban gitu bang di pinggir gitu. Kayak mereka itu kayak ketahan-tahan gitu bang. Tapi saya nggak nge sih, maksudnya itu beneran apa enggak gitu kan, nggak tahu, cuma penglihatan saya doang. Nah, dan sampai suatu titik tuh di KM, saya nggak mau nyebutin, di situ itu kayak ada perkampungan dia gitu bang. Saya ngelihat itu sosok nenek-nenek, yang paling ini tuh nenek-nenek banget, nenek-nenek yang paling kuat, dominan itu dia. Kayak mungkin bisa jadi dia pemimpinnya gitu. Dan kayaknya juga si kampung ini ada hubungannya juga sama Gunung Hijau gitu. Tapi bukan kerajaan ya, perkampungannya. Nah, di situ sampai saya itu kebawa mimpi, sampai habis dari perjalanan ya, pas berangkat kan saya lihat tuh, tapi saya nggak cuekin aja. Pas udah pulang tuh, habis dari jalan-jalan itu, saya di rumah tuh dimimpiin terus di kampung itu, tapi kampungnya itu gelap banget bang. Tapi dia nggak ngomong apa-apa sih bang. Nah, di situ saya pikir, apakah makhluk-makhluk ini juga salah satu penyebab sering adanya kecelakaan? Apa mereka itu muncul ke saya itu cuma kayak faktor karena saya sensitif aja gitu bang? Iya, menurut abang gimana tuh bang? Tanggapan abang? Penglihatan abang lah. Ya maksudnya gini loh bang, kayak infrastruktur ya, takut saya nyebut salah sama saya agak kebelibat. Itu biasanya faktornya dua, entah memang misalkan kayak penunggunya lah, entah memang dari zaman penjajah dulu kerja paksa, entah memang timbulnya dari alam tuh maksudnya kayak gunung yang memang udah bagus, terus kayak dibelah lah, ya dirusak lah untuk dibangun jalan itu. Bisa jadi dari dua makhluk ini yang berada di lingkungan si jalan yang angker, maksudnya jalan yang memang sering kita lihat hal-hal gaibnya. Bisa jadi mungkin Mang Agi yang dilihat Mang Agi itu mungkin gitu ya, mungkin zaman penjajahan zaman dulu, kayak orang-orang tuh yang pernah meninggal tapi kayak dikerja paksain gitu loh, mungkin. Atau mungkin kayak zaman Belanda, noni Belandanya, atau mungkin dari makhluk yang memang berasal dari tempat kayak gunungnya, gitu. Atau memang mungkin kayak dulu ada pohon gede terus ditebang, mungkin dari situ ada. Kayak mereka itu mungkin bisa jadi protes gak sih bang gitu? Kayak mereka itu pengen protes tapi nggak tahu gitu, nggak tahu ke siapa, sampai akhirnya yang kayak orang-orang yang indigo itu diperlihatkan gitu. Ya jangan kan di jalan yang kayak gitu bang. Saya sering kayak datangan orang yang sakit gitu kan, kita tarik atau kita bersihin rumahnya lah. Itu kan bisa jadi kayak masuk nih ke orang yang memang sensian, kesurupan. Ya seakan-akan tuh kayak dia tuh nggak terima gitu loh. Ya kasarnya kita yang hal sepele kayak gitu aja di rumah kita lah, kasarnya di rumah kita yang memang kita mau usir dia lah, dia itu marah gitu. Apalagi di tempat yang memang tempatnya dia. Iya gitu, maksudnya tempat yang memang jauh dari rumah atau jauh dari mana, atau mungkin hutan terus dibikin jalan. Mereka itu terusik lah. Bukan terasik ya. Iya terusik. Nah, kalau saya sih udah dapet sih garis besarnya ya guys ya. Kalian juga pasti udah tahu lah yang menurut kita di situ itu ada apa aja. Makanya kita kayaknya udah cukup ya bang ya. Soalnya yang kita lihat, yang kita tahu ya itu aja. Di situ tuh jalan, namanya jalan apa sih, di hutan juga ya, pinggirnya pasti makhluk-makhluk itu pasti ada. Tapi untuk faktor kecelakaan itu nggak jauh dari ya human error ya, kesalahan kita. Makanya buat kalian kalau misalnya lewat mau apa, pertama cek kendaraan, namanya jalan tol ya bang ya. Iya, cek kendaraan. Jalan tol itu kan
gak bakalan bisa lu berhenti dulu lah pagi ngecek kendaraan, terus jaga fit juga kan, badan harus jangan ngantuk. Soalnya hal-hal gaib pun kalau kitanya namanya fit, kitanya fokusnya tinggi gak bakalan keganggu, gak bakalan energi kayak gitu juga gak bakalan karena kita fokus. Kecuali kalian mungkin nggak ada nggak doa, terus nggak fokus ya, makhluk gaib. Iya, ya kan? iya, kayak misalnya orang aja lagi ngantuk, lagi ngantuk itu jalan gitu di jembatan ketoer aja dia bisa jatuh kan, karena dia nggak fokus kayak gitu aja pahitnya. Kayak misalnya ada orang lagi mabok nih ya nggak fokus kan, lagi jalan kena angin dikit aja udah langsung jatuh. Makanya guys ya jangan lupa juga jangan mabok. Bang Fedi ada yang ditambahkan? Iya, sedikit saya mau nambahin. Ya bener sih yang kata Bang Agi, ya mungkin dari fit badannya itu harus yang utama itu. Terus yang kedua cek kendaraan mungkin ya sebenarnya sih mungkin dari 100% tuh mungkin kelalaian manusia itu lebih tinggi, Lebih tinggi. dibanding hal-hal mistisnya. Gitu sih. Yaudah kembali lagi ke Bang Imam. Udah Bang Gilang. Wah, kalian berdua nggak bilang-bilang nih udah. Oh, jadi seperti itu pembahasan dari Bang Pendi dan Bang Gilang. Gue udah nangkep lah, ada beberapa faktor selain dari human errornya. Seperti yang Bang Pendi katakan, di situ memang ada beberapa makhluk astral dan makhluk goib. Tapi penyebabnya itu bukan di situ. Penyebabnya dari geseran energi, gesekan energi itu. Dari beberapa makhluk, mungkin yang Bang Pendi bilang tadi kan, ada salah satu oknum lah yang minta kaya, minta cantik, atau bisa dibilang tuh pesugihan. Jadi kayak satu faktor menimbulkan satu energi, satu faktor lagi menimbulkan energi. Itulah yang menyebabkan gesekan dari makhluk-makhluk itu tersebut. Nah, dari Bang Gilang juga ada. Bang Gilang sempat cerita kan kalau dia itu punya pengalaman mistis. Selain cerita yang teman kita ya yang bilang liburan ke Bandung itu, ada tuh videonya di belah sini, boleh kalian share. Nah, Bang Gilang juga punya cerita. Bang Gilang pernah suatu hari dia tuh ke daerah Bandung, entah liburan gitu sama ayangnya apa emang sama cowoknya gitu, nggak tahu kita kan. Dia liburan, nah katanya Bang Gilang melihat pemukiman makhluk goib. Dan itu udah ditegaskan juga oleh Bang Pendi. Ya mungkin itu flashback di zamannya dulu gitu kan, entah di zaman kerja Rodi atau emang saya bilang kayak Bang Pendi bilang noni Belanda, atau beberapa makhluk yang tanda kutip lah yang kita udah nggak asing kan ditumbalkan dalam proyek pembangunan itu. Kita nggak tahu. Mungkin para sobat travel pengen tahu cerita tentang Bang Gilang yang liburan ke Bandung itu seperti apa sih, dia ngeliat kampungan goib seperti apa sih. Jika kalian penasaran atau Bang Gilang mau ceritain gitu kan ke beberapa YouTuber lain, boleh Bang, pengalaman Bang Gilang itu ceritakan gitu kan, apalagi tentang pemukiman goib itu kan di Tol Cipularang. Itu boleh banget tuh untuk diangkat cerita. Barangkali ini buat kalian yang suka gitu kan atau penasaran tentang cerita Bang Gilang, boleh komen, spam komen 1 atau komen Bang Gilang cantik, nanti bakal kita ceritakan. Pokoknya spam komen Gilang cantik atau Bang Gilang cantik gitu, boleh kita ceritakan seperti apa ceritanya. Jadi kok jadi saya jadi grogi ya bilang Bang Gilang cantik ya. Jadi segitu dulu dah pembahasan tentang Tol Cipularang itu seperti apa. Jika ada yang pembahasan kata dari Bang Pendi atau Bang Gilang, mohon dimaafkan gitu kan, apalagi Bang Pendi manusia kan. Kalau Bang Pendi itu siluman kera putihnya sih keterlaluan kalau masih salah kan. Jadi mohon dimaafkan ya. Jika ada emang salah kata atau emang kekurangan, kita mohon minta maaf, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan di malam hari ini. Pokoknya gue gak bosan-bosan suruh Sobat Travel Mystery untuk subscribe channel ini, share, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Apalagi gue butuh komen kalian tentang cerita Bang Gilang yang tadi tuh, Kampung Goib Tol Cipularang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.